Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kita berjumpa lagi para pemirsa dengan dibacain berita. Mari kita mulai kepada Bung Kameramen dibacain beritanya. Baik Bung Alfian, kembali lagi nih saya akan bacakan berita untuk Bung Alfian. Bung Alfian, ini berita hari Selasa 4 Januari 2022 dari detiknews.com. Pemuda Muhammadiyah, langkah polisi tindak Bahar Smith, tindakan yang tepat. Waduh, masa ada ulama kita di penjara dianggap tindakan yang tepat gitu Bung Alfian. Jakarta, Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan kasus penyebaran berita bohong saat ceramah di Bandung. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengapresiasi gerak cepat Polri menangani kasus ini. Waduh, bagaimana nih Bung Alfian? Kok Muhammadiyah begini nih? Bismillahirrahmanirrahim. Kita merespon beberapa hal yang terkait dengan satu nama yang bernama Cak Nanto, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Ya. Saya Alfian Tanjung adalah juga Angkatan Muda Muhammadiyah. Saya kader pelajar Islam Indonesia, saya kader pelajar Muhammadiyah, saya kader IMM, dan saya kader dan pengkader instruktur Taruna Melati 3 Pemuda Muhammadiyah Nasional. Sehubungan dengan berita tadi sangat mengherankan. Iya. Karena pimpinan Muhammadiyah di tingkat pusat sampai di tingkat ranting, satu pun tidak ada yang menyatakan seperti yang pernyataan sama-sama menjadi berita itu. Ini berarti pertanyaan, ada angin apa, ada suntikan apa, ada hembusan apa, kok nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung muja-muji proses penangkapan Bahar bin Smith. Emangnya ada apa dengan beliau? Nah, ini kan, jadi pertanyaannya jadi serius karena kelihatannya ini merupakan sebuah anomali atau abnormalitas yang muncul dengan bahasa yang sumir dan itu tidak lazim dalam tradisi kemuhammadiyahan. Karena Muhammadiyah lebih memilih untuk ada di koridor amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun tidak dalam posisi menyetujui secara cara, tetapi tidak pernah menyerang atau lagi mendukung proses kezaliman, penindasan, dan ketidakadilan yang semua orang sangat tahu. Karena terakhir kita sama dengar akumulasi kemungkinan tuntutan hukuman buat Habib Bahar yang kasusnya sangat belum jelas itu adalah 48 tahun penjara. Itu kan cukup unik ya. Apakah itu layak untuk dilihat sebagai sebuah kepositifan? Mungkin itu sebagai respon awal. Iya Bung Alfian, padahal kalau kita lihat secara objektif, padahal kan Habib Bahar itu beliau membela atau merespon lah ya. Ada orang yang merasa dirinya paling Indonesia, merasa diri paling Pancasila, menganggap Tuhan bukan orang atau dia menyamakan Tuhan dengan manusia. Nah, Habib Bahar ini menegur, jangan dong begitu, apalagi Bapak itu ranahnya bukan sebagai ulama. Nah, unik nih Bung Alfian, kenapa kok Habib Bahar dikriminalisasi, malah justru orang ini yang ada di Muhammadiyah ini malah membela penangkap, ya kan Bung Alfian? Nah, tapi Bung Alfian ada yang unik. Sebelum dilanjutkan beritanya, pada tahun 2021 awal, yaitu 23 Maret, hari Selasa, Pemuda Muhammadiyah kelola tanah 19.000 hektar dari Jokowi. Waduh, sejak kapan Muhammadiyah menerima begini nih Bung Alfian? Maksud saya, tidak mungkin lah Bung Alfian, ini gratisan 19.000 hektar nih. Bagaimana respon Bung Alfian dengan tambahan berita ini Bung Alfian? Baik, kita mencoba mendudukkan persoalan bahwa proses hukum yang sedang dilakukan dan berlangsung terhadap Habib Bahar, tentu kita harus tetap masuk pada posisi praduga tidak bersalah. Dia kan baru disidik dan kemudian ditahan. Mari kita dukung proses itu dengan catatan adanya kesetaraan di hadapan hukum. Nah, sehubungan dengan sikap yang sangat betul begitu gerak cepat, gercep gitu kan. Nah, ini mungkin kalau perlu diketahui oleh para pemirsa, kasusnya memang kalau yang saya tahu ini karena Habib Bahar banyak mengungkit-ungkit soal proses pembantaian kilometer 50. Allah. Dan semua orang tahu kasus itu bukan hanya beliau yang menyebut. Ada misalnya TP3, sebuah satuan gerakan komunitas
yang mereka dipimpin oleh Dr. Abdullah Yamahua yang disekretarisi oleh Pak Marwan Batubara itu sudah mendatangi Pak Presiden. Yeah. Tentu untuk KM 50 sebetulnya prosesnya juga harus sama. Ada proses hukum yang adil dan transparan. Jangan orang menanyakan itu lalu dianggap dan seterusnya. Yang kedua, pernyataan kepada Bapak Dudung Abdurrahman itu lebih bersifat pelurusan prinsip akidah. Nggak ada dalam Islam itu yang namanya prinsip tauhid itu bisa dibaca dengan utuh di surat Al-Ikhlas. Ya, dia tidak bisa sama, tidak bisa disamakan dan seterusnya. Prinsipnya Allahu Ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat sangat akrab dalam keseharian muslim. Apalagi kemudian kita bertanya, ada 190 juta meter persegi. Karena kan 19.000 itu hektar kan. Hektar berarti nolnya tambah 4. Jadi ada 190 juta hektar yang menjadi juta meter persegi yang menjadi hal yang dikelola oleh Pemuda Muhammadiyah. Dan ini logikanya nggak ada makan siang gratis, itu mungkin istilah yang bisa kita sampaikan. Tapi sayang, saya sebagai Angkatan Muhammadiyah menyatakan pernyataan itu dipastikan tidak mewakili 0,001% pun terhadap aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah di struktur maupun para alumni seperti saya. Kita tidak melihat kasus Habib Bahar itu dengan terlalu tergesa-gesa. Kalau dia salah ya salah, tapi apa salahnya, pasal berapa, kok segitunya sebuah pernyataan berita yang sebetulnya berita yang sudah luas di mana-mana. Iya, Bung Alfian. Padahal yang dilakukan Habib Bahar tuh beliau hanya meluruskan, bahkan tidak ada korban jiwa, Bung Alfian. Harusnya kilometer 50 itulah yang Ketua Pemuda Muhammadiyah ini lebih fokus dan lebih concern dan lebih keras di situ menurut saya, Bung Alfian. Nah, tapi Bung Alfian, boleh nggak Bung Alfian ceritakan sedikit nih ke penonton YouTube Bung Alfian, apa sih bedanya Pemuda Muhammadiyah dan Kokam? Nah, dan yang unik nih Bung Alfian, saya belum pernah nih Bung Alfian mendengar secara nasional dari Pemuda Muhammadiyah atau Kokam secara nasional menegaskan bahwa mereka menolak PKI secara pusat, Bung Alfian. Gimana? Tapi secara singkatnya Bung Alfian. Pemuda Muhammadiyah merupakan satuan Ortom. Ortom itu organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah. Ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada Nasyatul Aisyah, dan ada Aisyah. Kata kuncinya brand besarnya adalah Muhammadiyah, dan Pemuda Muhammadiyah itu salah satu daripada organisasi otonomnya. Di dalam Ortom Pemuda Muhammadiyah itu ada salah satu ketua yang membidangi Kokam, itu yang pernah saya tahu. Apakah kemudian ada perubahan? Tapi prinsipnya Kokam itu adalah bagian daripada struktur pemuda. Nah, kekuatan nama Kokam terkenal ketika mereka mengadakan semacam pelatihan atau pelatihan kader, atau kalau tidak salah istilahnya takari, dan di mana mereka melangsungkan acara di sebuah tempat yang sangat dikenal, Jalan Limau 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Itu sekarang dikenal sebagai salah satu kampus yang dipunyai oleh Muhammadiyah dengan kelembagaan Universitas Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Nah, pelatihan Pemuda Muhammadiyah itu berlangsung tanggal 1 sampai 30 September tahun 1965. Persis di hari terakhir mereka menyelenggarakan pelatihan pengkaderan itu terjadi peristiwa yang namanya G30 SPKI, yang mana otak, dalang, dan pelakunya adalah PKI. Itu sudah pengetahuan bersama. Lalu pertanyaannya, kenapa belum ada pernyataan resmi dari Kokam yang sejatinya kelahiran Kokam ada dalam rangka merespon, menjawab, dan melawan kebiadaban, kezaliman, kekejaman PKI sejak tahun 1965, 66, dan sampai akhirnya PKI dibubarkan dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Kalau ada pertanyaan kenapa Pemuda Muhammadiyah via Kokamnya atau Kokam dengan posisi sebagai bagian dari Pemuda Muhammadiyah belum menyatakan itu, mungkin ada baiknya kita bertanya langsung apakah kepada sekarang sedang memimpin atau kepada saudara Dhanil Anzar yang pernah itu, mungkin perlu penjelasan. Tapi intinya buat saya Pemuda Muhammadiyah punya Kokam. Kokam itu sejarahnya adalah
melawan kebangkitan PKI. Maka gerakan PKI yang menurut riset kualitatif Saudara Alfian Tanjung alias saya sendiri, bahwa nanti itu akan mampu saya menerangkan bahwa Kokam, mari rapatkan barisan, mari apel siaga nasional, nyatakan PKI bangkit, akan kita sikat secara nasional karena Kokam lahir untuk membasmi gerakan berpaham ateis, komunis, PKI, dan antek-anteknya. Iya, Bung Alfian, Masya Allah. Jadi minimal saya juga jadi paham nih Bung Alfian, rentetan atau kegiatan yang ada di Muhammadiyah. Berarti sebetulnya misi dibuatnya Kokam itu jadi sangat berfungsi dan manfaat sekali buat agama dan negeri ini Bung Alfian. Iya. Nah, Bung Alfian, mungkin ini di bagian akhir dibacain berita kali ini. Artinya dengan adanya berita ini dan respon dari Bung Alfian, Muhammadiyah perlu koreksi diri nih Bung Alfian. Jangan sampai ada perusak di dalam Muhammadiyah nih Bung Alfian. Nah, karena saya khawatir Bung Alfian, Muhammadiyah dirusak dari dalam. Seperti ormas-ormas lain yang hari ini kita lihat sangat rusak. Nah, bagaimana Bung Alfian mungkin masukannya untuk di sesi akhir ini Bung Alfian? Ya, tentu saya secara fungsi dialog dalam dibacain berita kepada Bung Kameramen di event lain, di sesi lain kita perlu bicara soal bagaimana menyelamatkan Muhammadiyah atau tema lain yang berhubungan dengan agar Muhammadiyah tidak diobok-obok. Nah, soal bagaimana kita ini, yang jelas menurut hemat saya ortom itu kan anak ya, bagian ya, kalau bisa jangan durhaka lah, jangan bersikap yang tidak sesuai dengan fatsun bapak-bapaknya. Saya pikir itu yang pertama. Betul. Yang kedua, buat Angkatan Muda Muhammadiyah, baik yang masih jadi pengurus di seluruh tanah air, di seluruh ortom, mari kita berkhidmat. Kita punya ikrar, kita punya khitoh, kita punya MCKH, kita punya pedoman hidup Islami, kita punya banyak perangkat-perangkat organisasi Muhammadiyah yang mungkin bungkus besarnya bernama ADART. Muhammadiyah adalah bagian daripada solusi untuk umat Islam Indonesia, dan tentu semangat amar ma'ruf nahi mungkar dan menggunakan Al-Quran dan hadis untuk mengukur, untuk mentera, atau untuk membangun negeri ini. Sekian, kita jumpa di Bacain Berita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.